Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan diet pada diabetes mellitus dan komplikasinya dengan anggotakan Yulianti Putri Morani, Jagadita Listiani, dan Polistian. Selamat menyaksikan. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Kategori diabetes mellitus. Diabetes tipe 1 adalah autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Padahal insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Diabetes tipe 2, jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibandingkan tipe 1. Diperkirakan sekitar 95% kasus kencing manis adalah diabetes tipe 2. Secara umum, jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Prinsip diet diabetes mellitus. Prinsip diet bagi penderita diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban. Lagi mekanisme pengaturan gula darah. Menjadi diabetisi sering segera dikaitkan dengan tidak boleh memakan gula. Syarat diet diabetes mellitus. Syarat diet diabetes mellitus adalah energi cukup. Kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal sebesar 25-30 kalori per kilogram. Berat badan normal. Ditambah kebutuhan untuk aktivitas fisik dan keadaan khusus seperti kehamilan, laktasi, dan komplikasi. Pembagian makanan dalam 3 porsi besar yaitu makan pagi 20%, siang 30%, dan sore 25%, serta 2-3 porsi kecil selingan, masing-masing 10-15%. Protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Lemak sedang yaitu 20-25 karbohidrat, sisa dari kebutuhan energi total yaitu 60-70%. Penggunaan gula murni. Indikasi pemberian diet. Diet diabetes mellitus merupakan pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus yang berdasarkan jumlah jenis dan jadwal pemberian makanan. Prinsip diet bagi penderita diabetes mellitus adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah. Cara perhitungan kebutuhan energi. Tentukan terlebih dahulu berat badan ideal untuk mengetahui jumlah kalori basal pasien Penggunaan gula diabetes murni mellitus. dalam minuman Cara makanan termudah tidak adalah menggunakan diperbolehkan rumus kecuali Boca, jumlah yaitu sedikit berat badan sebagai ideal bumbu. sama dengan tinggi Bila badan kadar dalam glukosa sentimeter sudah tidak dikurangi 100 terkendali, dikali 10%. diperbolehkan Contohnya, mengkonsumsi gula berat murni badan sampai ideal 5% 160 cm dari kebutuhan dikurangi energi total. 100 Penggunaan dikali gula 10% alternatif sama dalam dengan jumlah 60 terbatas, kg. asupan serat Pada dianjurkan laki-laki yang 25 gram per tingginya hari kurang dengan dari menggunakan 160 serat cm larut atau air yang perempuan yang terdapat tingginya di kurang dalam dari sayur dan 150 buah. cm, Pasien berlaku diabetes rumus mellitus BB dengan ideal tekanan sama darah dengan normal tinggi diperbolehkan badan dalam mengkonsumsi sentimeter natrium dikurangi 100 dalam dikali 1 bentuk garam kg. dapur yaitu Contoh, 3000 berat badan mg per ideal hari. untuk laki-laki Cukup vitamin dan mineral. 160 cm dikurangi 100 dikali 1 kg sama dengan 60 kg. Kemudian hitung jumlah kalori yang dibutuhkan untuk wanita. Berat badan ideal dikali 25 kalori. Untuk pria, berat badan ideal dikali 30 kalori. Dan jika dengan aktivitas masing-masing ditambah 20%. Contohnya untuk laki-laki 60 kg dikali 25 kalori sama dengan 1500 kalori. Makanan yang baik untuk penderita diabetes. Yang pertama itu makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti, dan sereal dari biji-bijian utuh. Daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Sayur-sayuran yang diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi mentah. Sayuran yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes diantaranya adalah brokoli dan bayam. Buah-buahan segar jika Anda ingin menyajikan jus sebaiknya jangan ditambah gula. Kacang-kacangan termasuk kacang kedelai dalam bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sup atau ditumis.
Brokol tawar. Popcorn tawar, Popcorn tawar. susu atau produk olahan susu rendah lemak seperti yogurt dan telur. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt rendah lemak tanpa pemanis tambahan dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2. Berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan makarel. Namun hindari dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Makanan yang harus dihindari. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia belum puas rasanya jika menu hidangan tidak dilengkapi nasi putih. Padahal bagi penderita diabetes, jenis makanan pokok ini sebaiknya dihindari karena mengandung kadar gula yang tinggi dibanding sumber karbohidrat lainnya. Selain nasi putih, ada beberapa jenis makanan lain yang harus dihindari jika ingin kadar gula darah tetap terjaga, yakni roti, tawar putih, makanan yang terbuat dari tepung terigu, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, dan saus dalam jumlah banyak, buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula, sayuran kaleng yang mengandung garam tinggi, daging berlemak, produk susu tinggi lemak, makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, dan kentang goreng, popcorn kaya rasa kulit ayam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.